melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang panas ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita, mendengarkan sedikit sharing tentang budaya positif. Tak lupa salawat beriringkan salam saya sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, ya, masih mau meluangkan waktu untuk belajar, sharing ilmu bagaimana kedepannya supaya siswa kita itu sesuai dengan harapan kita, berhasil mencapai cita-citanya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita lanjut ke materinya, boleh saya tanya sedikit ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Kebiasaan yang baik. Benar? Yang lainnya? Budaya positif. Hobi membaca misalnya Bu, mungkin orang Jepang. Itu budaya positif yang baik juga membaca ya. Budaya membaca adalah budaya positif. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Budi. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Tadi Bu Yus bilangnya apa Bu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu seperti apa ya Bapak Ibu? Nah, kasih contoh Bu Yus. Disiplin, kemudian menjaga kebersihan. Satu lagi, Menghormati orang yang lebih tua. menghormati orang yang lebih tua. Mantap kali Pak Budi. Terima kasih ide-idenya Bapak Ibu. Iya. Oke, baik. Ini tugasnya yaitu menanamkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang kegiatan ini, apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan, tujuan, dampak pada murid yang ingin dilihat, dan rancangan ini tolak ukurnya yaitu bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Perubahan paradigma belajar. Nah, untuk paradigma kita ada yang namanya bapak pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Iya. Beliau mengumpamakan siswa itu seperti padi. Bagaimana menanam padi supaya menjadi padi yang bagus, supaya hasil panennya juga Bagus. memuaskan. Nah, tentunya tidak hanya asal tanam. Iya. Butuh namanya proses Bapak Ibu. Proses yang dilalui juga panjang, Ya. tidak sederhana. Kita perlu yang pertama pilih bibit yang unggul. Ya. Kemudian setelah kita dapat bibitnya, kita tanam. Setelah tanam tidak kita biarkan begitu saja Bapak Ibu. Kita siram, kita beri pupuk, kita jaga, kita menuntun padi tersebut hingga menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, kita juga menjaga, pelihara padi itu dari hama. Jadi banyak sekali proses yang dilalui seorang petani untuk menghasilkan padi yang berkualitas, yang baik. Nah, kita seorang guru seperti itu Bapak Ibu. Bukan padi yang kita tanam, tapi adalah seorang siswa, bagaimana kita menuntun, menjaga, mendidik sehingga siswa-siswa yang menjadi tanggung jawab kita menjadi siswa yang berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan.
Nah, perlu kita lakukan perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini guru ini paling suka mengontrol murid. Nggak tahu apa yang dikontrol. Kelakuannya kah, sikapnya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita mikir bahwa semua perbuatan positif itu efektif bagi murid dan bermanfaat bagi murid. Tapi malah sebaliknya kita nggak tahu apa mau murid sebenarnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering kritik murid nih Bapak Ibu. Kamu seperti ini, malas belajar. Kamu tidak pernah hadir tepat waktu. Tanpa tahu kondisi dari murid, kita langsung membuat beberapa pertanyaan yang seolah-olah seperti membuat karakternya itu semakin kuat. Padahal sebaliknya. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah Bapak Ibu memaksa siswa? Dalam hal apa saja? Pernah memaksa? Kita juga dipaksa oleh Kayak atasannya ya betul. Nah, pertama kita memaksa dia untuk masuk kelas. Ya. Dia lagi enak-enak di kantin, dikasih masuk kelas tanpa nanya dulu kenapa dia di kantin. Mungkin dia lagi mual, mungkin dia lagi lapar, mungkin itu dia baru dapat pinjaman uang dari temannya karena dia tidak punya uang untuk jajan. Tanpa nanya-nanya nih, begitu lihat dengan gaya kita seorang guru yang punya power, kita ambil siswa itu, kita paksa masuk ke kelas tanpa ada komunikasi. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Nah, Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perlu Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana kita merubah paradigma kita yang kita pikir itu baik untuk siswa, ternyata tidak, malah membuat siswa itu semakin jauh dengan kita. Nah, ada yang namanya stimulus itu ada dua, ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada perbedaannya. Yang pertama pada stimulus respon itu realitas kebutuhan kita. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita beda-beda. Jadi jangan kita pikir kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa itu sama. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Ibu Cherry juga berbeda. Jadi kita dengan siswa juga beda keinginannya. Jadi jangan sampai kita punya mindset apa yang ada di kepala kita inginkan siswa itu seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya Bapak Ibu untuk yang kedua, kalau saya bilang warna coklat, Bapak Ibu berpikir saya melihat apa? Bendanya di dalam ruangan ini. Baju ya? Baju, rok, celana. kulit juga coklat nih. Ya, kalau saya melihat coklat itu adalah warna jilbab Ibu Yanti. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya Berbeda. kapannya pandangan yang berbeda walaupun satu warna. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut Ibu Yus tadi adalah positif itu bagaimana tadi Bu Yus? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu macam. Contohnya. Mungkin kebiasaan baik Bu Ius itu kebiasaan yang jelek bagi saya. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi bisa iya. Misal satu contoh, katanya makan sarapan itu wajib. Tapi ada yang nggak wajib. Mungkin dia kalau sudah makan udah balik ke kamar lagi. Misal kita bilang mahasiswa, Bu Sri,
Wahyu nih, saya izin ya, saya mau sarapan pagi. Kenapa kamu nggak sarapan pagi? Besok-besok kamu sarapan pagi dulu ya sebelum masuk kelas, sebelum ke sekolah. Dia nggak tahu padahal siswa ini tidak biasa sarapan pagi jam 7. Karena dia punya sakit mah, dia biasa makan jam 8.30, dia permisi. Bagaimana menurut ibu sikapnya tadi? Bagus juga Bu, apa karirnya betul-betul bertanggung jawab dan betul terang ya. Ya, kalau gurunya seperti Pak Budi, Iya. sekali. Bisa. Nah, sekarang gini Bu, kalau satu Kalau Bu, ibunya seperti Bu Dona misalnya, dia lagi di rumahnya lagi marah-marah sama suami, tiba-tiba ada muridnya minta izin, dia nggak nanya-nanya ke Pak Ibu, langsung menjudge siswa itu. Yang kedua, yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering ya lihat siswa itu kalau udah cabut, anak ini paling buruk tingkahnya, paling jelek. Kalau bisa tinggalin kelas aja nih, nggak usah dinaik-naikin. Sepakat ya Bapak Ibu, kita ajak lagi orang lain Bapak Ibu. tinggalin ya, jangan naikin si Alek itu, tukang cabut. Ini dia nih Bu, perilaku buruk lihat sebagai kesalahan. Kita nggak pernah bimbing dia, kita nggak pernah nanya dia kenapa dia cabut. Mungkin pada saat jam-jam itu dia harus mengurus ibunya di rumah. Dia harus mengantar adiknya ke sekolah. Kita nggak tahu. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu, ini dia. Ada sesuatu yang dilakukannya. Atau dia meninggalkan kelas kita untuk duduk enak di kantin juga punya tujuan Bapak Ibu. Mungkin muka kita terlalu kusam. Dia takut. Gitu. Daripada dia gemetar-gemetar, bagus dia minta izin atau dia keluar aja gitu. Karena kita nggak pernah senyum. Iya kan, udah habis senyum kita dari pagi sampai jam 11. Giliran jam masuk IPS, muka kita langsung berkerut. Retak. Jadi siswa tadi yang memang dia bangsa tidak takut pada siapapun, udah pergi terus. Padahal tujuan dia ada sendiri. Dia punya tujuan kenapa dia tinggalkan kelas itu. Iya, nggak sanggup dia tengok muka kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita punya power sendiri. Begitulah siswa. Guru pun nggak boleh kontrol dia. Harus dia yang mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita suka kali ya kontrol siswa. Kamu nih duduk sini ya, jangan duduk sana. Padahal dia lagi bertengkar nih sampai ini. Kita paksa dia suruh duduk sini. Yang mana mau dia duduk Bapak Ibu, 5 menit dia udah kesana kemari permisi. Atau dia ke kamar mandi. Macam alasannya supaya gak dekat sama temannya ini. Kita paksa dia duduk sini. Atau karena dia tinggi, kita suruh duduk di belakang Bapak Ibu. Kita kontrol dia suruh duduk di belakang. Padahal dia nggak nampak matanya. Kita suruh dia duduk di belakang. Ketika nilainya rendah, kita tinggal lepaskan dia. Tanpa kita mencari tahu dulu apa sebabnya. Model berpikir menang atau kalah. Model kompetisi nih, paling suka. Sebenarnya model berpikir menang-menang. Makanya dalam kurikulum 13 nggak ada perankingan Bapak Ibu. Semua dapat bintang. Bintang si rajin, bintang jujur, bintang setia. Semuanya anak-anak itu mendapatkan bintang. Kalau yang menjalankan kurikulum Merdeka ini sepertinya guru PAUD ya. Guru PAUD anak kita semua dapat bintang. Giliran di SMA kita buat peringkat. Bahkan kita berikan anak yang bisa itu sebuah hadiah. Bagaimana orang yang lainnya? Terjadi cemburu. Bahkan ada siswa yang nggak suka kompetisi, ya sudah dia tidak suka dengan pelajaran kita. Karena dia memang tidak mampu, ya udah dia nggak mau dengar juga. Itulah ya Pak Budi dengarin ngomong saya. Ya, enak kali Bu. Karena apa? Karena ada mengandung unsur filsafat dan psikologi pendidikan ya. Baik, kita lanjutkan disiplin diri. Ya. Nah, disiplin dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Ya. Ya, kita suka
mendisiplinkan kelas, Ya. embel-embelnya menghukum siswa. Betul ya. Bukan mendisiplinkan anak, tapi kemudian dia sadar akan kedisiplinan itu, bahwasannya itu penting bagi dirinya. Sementara saat ini saya sendiri, sebelum saya mempelajari ilmu budaya positif ini, saya juga sering seperti itu. Kemudian disiplin untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Seolah-olah kalau kita disiplinkan murid kita, anak itu patuh pada kita. Kenyataannya Bapak Ibu semakin membangkang dia. Ada tipe anak yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya dalam hatinya bergejolak, Ya. ingin memberontak. Ya, emosi jiwa ya. Emosi jiwa ya. Ya. Bapak Ibu. Kapan ibu ini keluar kelas ini? Bolak-balik dia lihat jam. Enggak siap-siap. Kapan sakit ibu nih? Enggak sakit-sakit. Tiap hari sekolah. Buat kredit. Nah, sebenarnya disiplin diri ini Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia dan suatu yang dihargai dan firmannya. Bagaimana kita membuat siswa itu merasa bahwa kedisiplinan itu adalah penting bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk masa depannya. Dan disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sudah jelas Bapak Ibu? Nggak ada pasti bang, capek kamu kan? Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Jadi kalau orang udah disiplin, dia tanggung jawab penuh. Kayak kita Bapak Ibu, nggak usah kita ngomongin siswa. Kita mengajar. Kalau kepala sekolahnya udah dinas luar, Bapak Ibu sudah mulailah siswa berkeliaran kemana-mana. Tandanya si guru tidak mempunyai disiplin pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua disiplin pada diri sendiri. Berarti mau ada kepala sekolah, mau nggak ada kepala sekolah dilihat mau wakur atau tidak, ya dia datang aja karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Disiplin sama siswa. Bagaimana supaya terlihat baik di depan siswa. Misal masuk di IPA 1, datang cepat-cepat. Giliran pagi masuk di kelas IPS, slow-slow saja. Padahal seharusnya mau kelas manapun yang kita ajarkan, mau ada kepala sekolah atau tidak, ya kita wajib hadir tepat pada waktunya. Dengan seperti itu siswa akan melihat, mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Capek alami. Baik, 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, mendapatkan penghargaan dari orang lain, menghindari ketidaknyamanan. Nah, inilah perilaku motivasi manusia ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang ingin dihargai, ada yang ingin mendapatkan penghargaan. Seperti apa contohnya? Dipuji, nanti tanggal peringatan Hari Guru dapat reward dari kepala sekolah gitu ya. Jadi daftarnya karena reward gitu. Ada juga model siswa yang misalnya kalau dia itu mendapatkan penghargaan dari orang lain, ada guru yang siapa yang datang cepat, ibu kasih sesuatu. Jadi dia datangnya karena ada sesuatu. Ketika si guru tadi nggak datang, digantikan dengan orang lain, bagaimana siswa tadi? Kecewa? Tidak. Ya boleh kecewa. Selain itu, nggak masuk. Iya, kembali ke tadi. Karena tidak ada kesadaran dan dia hanya dia merasa oh ya ada penghargaan nih, cepet-cepet ini oh ibu Ika nih mau datang nih, kita kalau datang cepat dapat silver queen nih, cepet mah dia suruhnya. Rupanya yang masuk ibu Mewenti menggantikan si ibu Ika. Oh ke kantin dulu lah, dapat silver queen ini.
aja. Baik, hukuman dan penghargaan. Kita berpikir, saya berpikir dulu bahwa kalau memberikan penghargaan itu baik bagi siswa saya. Ternyata setelah kita pelajari ini salah ya. Kita menghukum sebenarnya dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita sudah membatasi potensi anak. Ternyata kita mematikan potensinya. Karena anak akan melakukan sesuatu hal yang lebih karena mengharapkan penghargaan. Ketika kita misalnya tidak memberikan penghargaan itu, kita memberi motivasi, ya kan? Lebih baik kita memberi motivasi, anak tersebut bahkan bisa menumbuhkan semangat dan juga kemampuannya lebih daripada ketika kita memberikan penghargaan. Nah, kita diskusi sama-sama nih Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, ada guru matematika ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, bukan Bu Sri, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas untuk menunjuk hidungnya. Sambil dia tunjuk-tunjuk hidungnya, si IPA tadi disuruh ke depan berdiri di depan kelas. Kelas semakin gaduh. Apakah kelas semakin baik? Tidak. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Jadi disuruh berdiri sambil pegang hidung. Karena salah. Iya. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak baik. pernah tidak mengalami pengalaman seperti ini? Saya nggak pernah. Saya kalau ribut saya suruh diam aja semuanya. Pening saya. Begitu ya. Nggak boleh ribut. Dia kan Dek Wan kan? Yang lainnya Bapak Ibu? Nggak ada. Ini salah satu Bully ya, bully. Guru yang tadi ya. itu berarti hukuman atau penghargaan? Hukuman. Sebenarnya mungkin kalau dilihat hukumannya enggak ini ya, bukan yang gimana misalnya nggak berat, tapi kan kita nggak tahu efeknya kan anak itu kan. Tapi malu sih kok saya jadi dia malu juga ya. Berarti itu mengganggu psikologi anak, ya kan? Kita merasa itu hal yang biasa aja. Itu berarti kita pikir dengan begitu besok dia akan berubah. Besok IPA akan menjadi IPA yang pintar. Ternyata tidak. IPA jadi pintar. Nah, ini jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman, ada yang tahu membedakannya? Bapak Ibu? Itu hukuman tuh bersifat tiba-tiba, tapi kok konsekuensi itu mungkin kesepakatan bersama ya. Seperti bisa jadi misalnya di awal kita bilang, ini ya kalau makan di kelas berarti makanannya harus diapain, dan tidak makan. Nah, yang makan itu misalnya menurut saya itu, tapi kalau hukuman tuh mungkin spontan aja. Iya, terima kasih. Benar sekali. Hukuman itu begitu siswa melakukan kesalahan tanpa ada sebelumnya pemberitahuan, langsung kita tindak lanjut. Seperti yang dilakukan oleh Pak Seno ya. Tadi Pak Seno tadi adalah hukuman, bukan konsekuensi. Ya kan? Nah ini dia. Dihukum oleh penghargaan, cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita nggak ngajarin dia kalau kita itu dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu adalah menghukum.
Berarti kita nggak bisa lagi memberikan sesuatu kepada siswa. Kalau menurut yang kita pelajarin pada kurikulum merdeka, ya. Pengaruh itu jadi hukuman sih untuk dia. Kalau kita berikan dia penghargaan, kita menghukum potensinya. Sebenarnya mungkin ada pendapat yang lain bahwasannya dia memberikan penghargaan itu karena dia merasa pantas anak itu mendapatkan penghargaan itu. Tapi sebenarnya dengan kita berikan penghargaan itu kita sudah mematikan potensi dia. Jadi kalau di mana kita matikan potensinya, ketika kita tidak berikan sesuatu dia tidak mau melakukan apapun. Seperti itu. Siapa yang bisa jawab? Dapat apa, Bu? Oh, nggak ada. Nah, langsung saja, Bu. Nggak ada apa-apa. Nah, seperti itu. Tidak ada kesadaran dia ingin menjawab karena dia bisa apa dia memang berusaha, iya, karena ada sesuatu. Kita pernah kasih dia sesuatu sebelumnya kalau bisa. Oh, berarti itu salah juga ya, Pak. Kan kita sering gitu kan, misalnya biar membangkitkan motivasi anak, rupanya itu nanti dampaknya lain juga ya. Iya. Karena tidak semua anak itu sama. Ada anak yang kita berikan penghargaan semakin meningkat motivasinya. Ada anak yang stuck. Dikasih dia mau, tidak dikasih dia berhenti. Gak mau lagi ngerjain. Nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Ini yang motivasi dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi kayak anak kita yang baru belajar baca, tiba-tiba bisa membaca, senang dia Bapak Ibu. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Apa penghargaannya? Dia mampu baca. Itu udah penghargaan buat dirinya sendiri dari dalam dirinya. Dia sudah senang sendiri gitu. Jangan sampai kita patahkan dengan kita berikan sesuatu hadiah tadi. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian diri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Besok dia mikir nih, apalagi mampu buat dia sudah dapat nih. Nanti kalau aku nggak buat nggak dapat nih. Nah, gitu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan oleh siswa. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif itu kita menggunakan restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi dengan segitiga restitusi kita bisa membuat siswa itu berpikir sendiri, merenungkan diri bahwasanya yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Setelah dibuat, tanda tangani bersama. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita panggil, kita ingatkan lagi dengan segitiga restitusi yang sudah kita sepakati. Nah, cara membentuk keyakinan kelas. Step pertama yaitu bersifat kuat, tanda tangani bersama. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita panggil, kita ingatkan lagi dengan segitiga restitusi yang sudah kita sepakati. Nah, cara membentuk keyakinan kelas. Step pertama yaitu bersifat kenyataan universal. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Step yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau biasanya itu peraturan,
Dengan sok garamnya Bapak Ibu, saya bilang ke anak-anak, saya punya peraturan kelas yang harus kalian patuhi. Ternyata Bapak Ibu, saya salah besar. Tidak boleh peraturan yang kita berikan kepada siswa, tapi adalah keyakinan. Dan keyakinan yang kita buat adalah hasil kesepakatan kita dengan siswa. Bukan kita yang buat sendiri, tapi hasil kesepakatan siswa. Step yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak kali sampai 10, apa-apa kita mau buat. Kita berpikir, semakin banyak keyakinan kelas, ini anak semakin baik. Tidak juga seperti itu. Step yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nggak mewakili Bapak Ibu seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira cocok nggak ya? Kalau nggak cocok, ganti lagi dengan keyakinan baru yang sesuai dengan kondisi kelasnya. Contohnya Bapak Ibu. Keyakinan pertama, anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Yang kedua, keyakinannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti dilarang mencuri. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti siswa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita buat keyakinan kelasnya cukup hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini maksud dari hormat tadi seperti ini, bekerja seperti ini, diterima dan seperti ini. Tapi kita tuliskan di ditempel di dinding keyakinan kelas hormat, bekerja dan diterima atau dimiliki. Ada 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Belonging, power, fun, freedom, survival. Sabrina pasti tahu lah survival ya. Gimana Bu? Iya. Manusia itu butuh untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian dia butuh juga power, Kekuatan, kekuatan. Dia butuh juga freedom, kebebasan. Anak-anak butuh kebebasan, nggak mau diikat. Kemudian fun, harus fun dong. Walaupun matematika, fisika, kimia di satu hari ditaruh, dia harus fun. Jangan funnya dengan guru seni aja. Giliran sama guru matematika, hilang funnya. Dan yang terakhir belonging. Apa? Memiliki, rasa ingin dimiliki. Rasa memiliki. Rasa ingin dimiliki. Kawan ada jam berapa nih? Satu jam atau 3 orang? Belum. Nggak capek lah, Nah, berdiri. ini beberapa contoh Enggak. kegiatan random ya, karena saya berada di beberapa sekolah, jadi kegiatannya saya lakukan ini. Kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreativitas. Mereka mau apa? Tapi tidak keluar dari batas-batas apa yang ingin kita tujuannya. Tujuannya apa? Terserah siswa mau ngapain. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah sifat para guru. Ada yang bersifat manajer, ada yang bersifat teman, ada yang membuat orang merasa bersalah, penghukum dan pemantau. Sekarang kita coba kalau misalnya ada guru yang bersifat sebagai teman, itu seperti apa? Bersifat sebagai teman. Siswa mengatur, gimana? Diingatkan, itu kan sebagai teman kayak gitu ya. Gitu kan. Santai,
membuat orang merasa bersalah? Ada nasihatnya. Kalau pada contoh kalimatnya gimana? Misalnya dia terlambat ini. Tapi kenapa orang tua kamu kan kamu nggak sayang sama orang tua kamu, misalnya suruh terlambat masuk kelas atau mau ke sekolah itu udah dikasih jajan, diusahain orang tua. Pakai pikiran. Tidak bersalah, tidak bersalah. Ya, supaya anaknya merasa dia itu Dia Bersalah. atau gini, kamu nggak kasihan ibu nanti dimarahin pas sekolah, kamu nggak kasihan ibu nanti ditegur, gitu ya, ataupun hukum. Nah ini Itu yang biasa itu. sedikit salah hukuman, sedikit salah hukuman. Pemantau Bapak Ibu. Mata-mata Aku ini. anaknya di mata-matain. Iya, mata-matain. Ini satu ibu Ira sehari, 2 hari, 3 hari kamu selalu telat. Habis itu dibuat jadi merasa bersalah. Maksudnya ini ada datanya kita. Ada datanya ya. Kalau Kalau pemantau pemantau ya, ya, langsung kita bilang ya namanya pemantau gue diintik-intik. Kalau pemantau itu meskipun kita memberikan konsekuensi kepada anak, misal dia berbuat suatu kesalahan, karena kamu sudah melanggar kesepakatan, kamu nih hari ini harusnya pakai sepatu warna hitam, kamu pakai sepatu warna putih. Berarti kamu nggak tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ya, dibuka sepatu dia berdiri di tengah lapangan. Si bapak mengontrol, tidak meninggalkannya saja. Oh itu pemantau. Nah, jadi pantaunya anaknya setelah berbuat hukuman, tidak dia tinggalkan begitu saja sebenarnya. Tapi ketika dia memberikan sesuatu itu sudah disepakati, tidak langsung kita buka atau pulang karena bisa. Yang terakhir adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ya. 2 manajer dan pemantau. Semoga kita bisa jadi seorang pemantau dan manajer. Nah ini. Ini kirim ke WA baru pas gue ya. Gimana Pak? Kirim ke WA grup untuk sekolahnya bapak kesini materinya. Baik Pak, nanti saya kirim khusus untuk Bapak. Nah ini adalah contoh kalau misalnya kita mau melakukan menyelesaikan masalah dengan siswa dengan menggunakan semiotika restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa tujuannya? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita Bapak Ibu ada kalimat untuk bertanya pada siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh pertanyaannya bagaimana? Kenapa anak kamu terlambat? Ibu juga pernah nak terlambat. Tapi ibu menyadari terlambat itu adalah hal yang salah, tidak baik. Maka ibu merubah jam tidur ibu menjadi lebih cepat. Kamu kenapa kemana aja kok bisa terlambat datang ke sekolah? Main HP. Nonton bola. Ibu juga main HP nak. Tapi ibu tahu waktu Ya. kamu jam 10 harus sudah berhenti main HP supaya ke sekolah tidak terlambat. Seperti itu. Oke, kemudian validasi kebutuhan. Yang kedua tahapnya adalah validasi kebutuhan. Apa itu Bapak Ibu? Membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan, basic need ya, kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, or atau survival. Nah, dulu sering ngomong gini kalau untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Setelah kita tanya kenapa kamu lakukan itu, ibu juga pernah loh lakukan itu. Jadi dia nggak merasa dia sendiri cuma yang pernah lakukan itu, sementara si guru ini bersih dari dosa. Seolah-olah guru ketika menanyakan kesalahan kepada siswa, dia tidak pernah buat salah. Tapi ketika kita bilang itu juga pernah nggak buat
berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau kita ingatkan, kamu masih ingat nak segitiga apa namanya tuh keyakinan yang kita buat, keyakinan kelas? Masih sebutkan. Dari kelima keyakinan kelas yang kita buat nak, yang mana yang kamu langgar? Yang keempat itu apa nak? Datang terlambat. Tandanya kamu tidak disiplin. Di situ dibuat hadir tepat waktu atau disiplin. Seperti itu. Dia sadar, oh iya saya sudah melanggar kesalahan itu, keyakinan itu, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, kamu punya cita-cita, Budi? Ada. Punya cita-cita? Karena Bu Eka kan nama saya ya. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Karena kan nama Budi kan banyak, Bu. Budi Sudarsono, ya, Budi Tihandoyo, Budi Mulyono, banyak tuh. Saya nggak salah, no problem. Oke. No way. Kalau anak Budi Oke, banyak. ya. Yang nggak Kamu cita-citanya apa Pak Budi? Nah, cita-cita saya pada dasar dulu, masih SMA apa dulu ya? SMA. Masih SMA dulu. Saya kemungkinan jadi pengacara, tapi karena ibu saya, kemudian bapak saya nyuruh saya jadi guru, udah saya akhirnya jadi guru. Oke, Gitu. di sana ada siswa kita, Budi. Kamu mau apa sih sebenarnya cita-citamu Budi? Jadi pengacara, Bu. Kalau jadi pengacara itu kira-kira bagaimana sikapnya, Budi? Kamu mau tercapai cita-citamu, Budi? Mau, katanya ya kan? Mau berubah kamu, Budi? Mau, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang saya omongin ini tidak gampang Bapak Ibu. Tidak semudah saya balik-balik telapak tangan Ya, saya. betul. Saya ngomong gampang saja. Ini ada guru BK yang selalu menyelesaikan masalah. Pernahkah Ibu menggunakan segitiga restitusi? Sudah, Bu. Cuman Ibu saja tidak menyadari. Ya, bahwasannya yang Ibu lakukan adalah segitiga restitusi. Ujung-ujungnya solusi kan, Bu? Ya. Iya. Solution. Nah, itu. Cuman stepnya aja mungkin yang duluan ke sana, duluan kemari, kita tidak mengikuti Iya. stepnya. Tapi sebenarnya kita semua sudah melakukan segitiga resolusi. Mungkin solusinya aja yang kadang-kadang suka meleset, kurang tepat. Kita langsung cuts ya. Nah, kita tanya hal-hal seperti nggak biasa ya Bu ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang saya lakukan dengan 2 orang siswa. Yang pertama dengan Adam O'Brien, paling sering datang telat di kelas saya, kelas 2 IPS 3 IPS 3 dulu. Yang lalu 2 IPS 3 banyak kali tugasnya, notabene dia ketua OSIS. Bukan berarti ketua OSIS juga kita berikan kelonggaran, tapi tidak pula kita menjudge dia. Saya lakukan segitiga restitusi sampai akhirnya dia bisa memanage waktu, bagaimana tidak meninggalkan kelas saya, tapi pekerjaannya di luar bisa terselesaikan. Keyakinan kelas, jujur Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul ini saya langsung praktek. Ini dia, dengan siswa 10D. Saya siapkan sticky note, mereka mencatat apa-apa itu peraturan, apa keyakinan, tempelkan bagian peraturan, tempelkan bagian keyakinan. Sekian banyak yang sudah dia buat, kita pilih random yang terbaik menurut mereka, disepakatin, kemudian ditandatangani. Sepakat ya, sepakat. Karena saya di kelas itu sebagai guru mata pelajaran, nggak mungkin saya tempel di dinding, saya tempel di absen. Jadi saya nggak ambil banyak-banyak, takut penuh absennya, ada 9 kelas, penuhlah dengan keyakinan kelas. Jadi hanya 3 saja tempelan. Jadi ketika dia nanti melakukan kesalahan, saya tinggal suruh baca keyakinan kelas yang sudah dia tanda tangan. Nah,
Ini Bapak Ibu pimpinan kelasnya nggak nampak ya. Apa saya juga menjaga adab. Saya buka Bapak Ibu. Nah ini dia. Nggak nampak juga ya. Oke, menjaga adab, sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, saling menghargai seluruh warga kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 10F. Karena saya adalah wali kelasnya, jadi saya buat agak banyak sedikit. Jadi saya tempel di kelas, karena mau ditempel di kelas gitu. Nah, kesepakatannya mereka buat tidak main HP saat jam PBN, tidak mengganggu teman, jangan melawan guru, tidak boleh membuli, dilarang mengambil barang milik orang lain, jangan cabut, berbicara yang sopan, jangan terlambat datang ke sekolah. Itu mereka sendiri. Mereka tahu padahal ya Pak Ibu. Tapi ada juga dilakukannya. Seperti itu. Refleksi Bapak Ibu yang terakhir ini. Boleh kita bacakan refleksi pembelajaran Bu Sri bagian ini. Refleksi pembelajaran, membangun budaya positif sangat penting dan mendesak. Tidak jarang kita melihat seorang guru menyelesaikan perilaku murid tanpa ada keterlihatan pada murid seperti memberi hukuman, menjatuhkan harga diri murid, dan lain sebagainya. Sebagai guru yang berperan memimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi rekan guru lainnya, saya harus dapat memberi dampak perubahan dalam mewujudkan iklim budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi dan mengambil peran kontrol manajer dalamnya. Dengan demikian, murid dapat diajak melihat kembali nilai kebajikan yang melekat dalam dirinya, mengaitkan dengan perilaku yang salah dan melahirkan kesadaran perubahan positif dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Setelah memahami bagaimana membentuk keyakinan kelas untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid, peran positif kontrol seorang guru dalam menangani perilaku murid, serta penerapan segitiga restitusi, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif kepada rekan guru lainnya. Lalu ketiga, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk terciptanya lingkungan disiplin positif. Saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dalam proses interaksi dengan murid untuk memunculkan rasa aman dan nyaman bagi murid saya. Terima kasih Bu Sri. Berarti kesimpulannya hari ini adalah bahwa Budaya positif dimulai dari diri kita, dari guru. Jadi kita munculkan budaya positif itu dari diri kita. Bukan kita berharap orang lain melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu adalah kita sendiri yang lakukan. Prosesnya butuh panjang, mungkin ada cemoohan dari kiri kanan ke belakang, tapi yakinlah Bapak Ibu, semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menghasilkan hal yang positif yang baik. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita nggak cuma merintahin orang, kita perintah diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, sudah mendengarkan sharing tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi perubahan yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yesterday we have introduced ourselves, ya. Yang lalu kita udah kenalan, ya kan? But we don't have the time to create the rule of my subject and making keyakinan kelas. Jadi kita nih hari ini mau buat yang namanya peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Apa itu peraturan Kak Siska? You? Ya, apa itu keyakinan peraturan kelas? Ada yang tahu peraturan kelas itu apa ya, Bang? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Bagus. Tidak terlambat. Bagus sekali. Tidak mencontek. Tidak cabut jam pelajaran. Ini namanya peraturan. Yang di sebelah sini adalah keyakinan. Kita mau buat peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau dikasih tulisan apa? Silakan. Peraturan ya Bang, di peraturan. Tahu. Kita buat 5 peraturan kelas ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Tidak buang sampah sembarangan, ya sudah 1. Tidak bolos jam pelajaran, ya coba Kak. Kamu. Yang terakhir yang di sudut, silakan tulis 1 buah peraturan. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas peraturan. Ya, silakan. Ya, sampai semuanya juga. Goyang-goyang dari goyang masuk. Ya, Bu. Enggak, Bu. Nanti di pelajaran lain, guru lain juga membuat keyakinan sendiri. Nah, buang sampah pada tempatnya berarti ini menjaga kebersihan. Berarti kita sepakatin untuk apa namanya? Keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, hadir tepat Waktu. Silakan kita ambil yang itu. Silakan tuliskan hadir tepat waktu. Memperhatikan guru saat proses belajar mengajar. Mengikuti pelajaran setiap hari berarti kok namanya apa? Disiplin. Satu lagi, nggak mengganggu orang lain. Saat jam berbeda. Ya, kalimatnya apa? Saling hormat. Hormati. Iya, saling hormat menghormati. Kamu nggak berbicara
Yang kita tulis tolong ditempelkan di papan tulis. Tulisnya, ya tempel, semangat. Yang dapat kertas orange ya? Orange apa yellow? Oke, yellow. Oke, dapat orange, silakan glue it on the whiteboard. Udah, silakan Arman. Pegel tangan. Oke, sudah ditempel keyakinan kelasnya. Saya bacakan: menjaga kebersihan. Yang kedua adalah disiplin. Dan yang ketiga saling menghormati. Datang tepat waktu. Saling hormat menghormati, Bang. Kalau menghargai orang lain tadi apa? Itu kamu tulis siapa? Hah? Oke, ketua kelas mana? Ya, silakan tanda tangan Bang. Menandakan kita sudah sepakat. Sudah sepakat. Diwakili oleh warga kelas. Ya. Yang sudut. Nih sampingnya. Menandatangani kesepakatan kelas. Oke. Dan yang terakhir, siapa yang mau bersedia menandatangani kesepakatan kelas kita? Tangannya, ayo. Perempuannya ada satu orang lagi. Laki-laki. Ya, silakan. Bagus, terima kasih. Coba Bang, kamu baca keyakinan kelas kita, Bang. Menjaga kebersihan, disiplin, saling menghormati, datang tepat waktu. Tangan untuk keyakinan kelas. Oke, siapa yang membuat peraturan terakhir? Ya, betul. Silakan, Bang. Kita. Pertama, tidak buang sampah sembarangan. Kedua, tidak bolos jam pelajaran. Ketiga, mengerjakan
Nah, ada nggak bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Ada. Apa bedanya? Keyakinan, kepercayaan. Kayak larangan di kelas itu. Oh, berarti kalau peraturan, bagus ya, terima kasih. Peraturan itu larangan katanya, berarti sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, dilanggar. Jadi kita nggak boleh langgar, itu namanya peraturan. Nah, kalau tidak, berarti kalimatnya bermakna. Kalau tidak bermakna apa? Nggak boleh. Jangan dikerjakan. Negatif. Kamu tengok nih ada kata tidak, gitu kan? Jangan, nggak boleh. Itu namanya peraturan. Berbicara dalam kalimat negatif. Kalau namanya keyakinan dalam bentuk positif. Yang kalimat negatif ini kita jadikan kalimat positif. Nah, apa kalimat positifnya? Tidak buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya, bagus. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas. Apa lagi? Disiplin dan Tidak bolos berarti? mengikuti jam Ya, mengikuti pelajaran. guru. Ya. Setiap hari. Yang melakukan koordinasi. Disiplin datang tepat waktu, nggak kayak kita lupa lagi ya. Oke, disiplin atau hadir tepat waktu. Apa lagi? Perhatikan guru ajarkan. Memperhatikan. Guru ajarkan. Ya, memperhatikan guru saat proses ya belajar Kira-kira bisa nggak kita sunat lagi nih, kita padatkan menjadi lebih sedikit, namun dalam satu keyakinan sudah bisa semuanya. Ada? Seperti misalnya tidak berisik ini dengan bolos, mengerjakan tugas itu masuk kemana tuh? Ya, itu peraturan. Kita jadikan satu menjadi keyakinan. Nah, ini keyakinannya terlalu banyak, kita sempitkan lagi. Karena keyakinan itu nggak boleh banyak-banyak. Sedikit saja, beberapa saja, tapi dijalankan oleh seluruh warga yang buat keyakinan ini siapa, Nak? Kita. Kok guru sih? Kita. Nanti yang jalankan adalah kita. Anak-anak, kita hari ini sudah selesai membuat peraturan dan keyakinan kelas. Ada berapa keyakinan kelas kita? Apa saja? Disiplin, menjaga kebersihan. Ya, semoga kita semua warga kelas ini mampu menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita